Siapa nih yang udah pantang makanan, udah makan makanan yang sehat, tapi kok kadar kolesterolnya masih tinggi? Yuk, simak video berikut ini. Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman bisa follow IG saya di sini atau di sini @wedelia_sadina_putri. Kalau kalian punya masalah kesehatan, mau konsultasi boleh silahkan DM saya, nanti saya bales ya. Konsultasinya gratis kok. Teman-teman jangan lupa subscribe dulu nih channel saya, subscribe ya. Dan juga aktifkan nih notifikasi loncengnya, supaya kalau ada video terbaru dari saya, kalian bisa langsung nonton. Like, komen, dan share juga ya video-video saya. Kolesterol tinggi merupakan kondisi ketika kadar LDL itu lebih tinggi dibandingkan kadar HDL. Saat teman-teman didiagnosis sama dokter nih, kalian memiliki penyakit atau kadar kolesterol yang tinggi, dokter biasanya akan menyarankan untuk kalian mengubah pola hidup kalian atau pola makan kalian menjadi pola makan yang lebih sehat nih. Tetapi sayangnya pola makanan yang sehat aja nih belum cukup untuk menurunkan kadar kolesterol kita menjadi normal. Karena kondisi seperti ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal nih teman-teman. Bisa yang pertama karena memang memiliki riwayat keluarga. Kolesterol jahat atau LDL ini biasanya memang diturunkan dari herediter nih atau dari riwayat keluarga yang memang juga memiliki kadar kolesterol yang tinggi juga nih. Kondisi seperti ini biasanya dikenal dengan familial hiperkolesterolemia. Nah, kondisi seperti ini nih teman-teman biasanya terjadi akibat mutasi dari gen reseptor LDL. Sehingga akibat mutasi dari gen tadi, tubuh nggak bisa nih merespon atau mengurai LDL itu dengan cepat. Harus hati-hati ya, orang-orang dengan familial hiperkolesterolemia ini juga memiliki kerentanan nih untuk lebih terkena penyakit jantung atau penyakit stroke di kemudian harinya. Kemudian penyebab kolesterol tinggi, padahal pola makannya udah baik, kemungkinan masih ada nih pola makan yang salah. Orang-orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi itu sebaiknya menghindari diet-diet seperti diet keto. Karena diet keto itu kan biasanya diet karbohidratnya, tetapi karbohidratnya diganti dengan lemak dan juga protein ya. Nah, kalau misalnya kalian lebih banyak nih konsumsi lemak dan juga proteinnya, itu kemungkinan bisa nih meningkatkan kadar kolesterol kalian, padahal kalian sedang diet. Apabila kalian mengkonsumsi rendah karbohidrat, tetapi lemak yang tinggi dan proteinnya tinggi, kemungkinan itu akan mengalami lonjakan nih pada LDL-nya ataupun trigliseridnya. Nah, sebaiknya teman-teman yang memiliki kadar kolesterol tinggi, makan makanan lah seperti sayuran, buah-buahan, kedelai, ikan, ataupun ayam yang tanpa lemak. Yang ketiga, bisa juga disebabkan karena jenis olahraga yang dipilih itu kurang tepat. Selain asupan makanan-makanan yang udah sehat nih, kalian juga harus olahraga yang rutin. Olahraganya pilihlah olahraga kardio ataupun aerobik seperti berenang, kemudian jogging, jalan kaki ataupun naik sepeda. Lakukan rutin ya olahraganya setidaknya 30 menit setiap kali sesi. Minimal per minggu tuh 4 kali lah, tapi kalau bisa 6 kali seminggu itu lebih bagus. Yang keempat, kemungkinan kalian memiliki riwayat penyakit tertentu. Nah, dengan kalian memiliki riwayat penyakit tertentu dapat menjadi salah satu faktor untuk susahnya kolesterol kalian menjadi turun. Beberapa penyakit yang menyebabkan kadar kolesterol tinggi nih, seperti diabetes, kemudian orang-orang yang menderita obesitas, penyakit gangguan hati, gangguan ginjal, atau penyakit hipertiroid juga bisa, atau penyakit autoimun seperti lupus, atau bahkan yang memiliki penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya yang kelima, kalian sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Ternyata nih teman-teman, ada nih obat-obatan yang bisa memicu peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh kita, seperti progestin, kemudian kortikosteroid. Jadi kalian sebaiknya kalau mau minum obat itu harus konsultasi dulu nih ke dokter ya. Yang keenam, karena kehamilan.
Ibu hamil itu memang lebih rentan nih mengalami peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuhnya, walaupun pola makannya udah sehat. Namun teman-teman, tenang ya, hal ini adalah hal yang normal. Karena kolesterol itu justru dibutuhkan nih untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam perut ibu. Tetapi yang harus diwaspadai adalah ketika ibu hamil itu didiagnosis kolesterol tinggi dari sebelum mereka hamil. Nah, kalau udah didiagnosis kolesterol tingginya dari sebelum hamil, itu yang harus perlu pengawasan nih dari dokter selama kehamilannya. Yang ketujuh, minum minuman alkohol. Minum minuman beralkohol itu memang tidak baik ya untuk kesehatan, termasuk juga untuk penderita kolesterol tinggi. Karena pada saat minum alkohol, hati itu akan memecah kolesterol bersamaan dengan alkohol itu. Nah, itulah yang menyebabkan peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh. Ada juga nih dibuktikan dalam sebuah jurnal, itu tahun 2013, kalau pria yang mengkonsumsi alkohol itu kadar kolesterolnya lebih tinggi dibandingkan pria-pria yang tidak mengkonsumsi alkohol. Penyebab yang ke-8 itu adalah tidak mengkonsumsi obat itu sesuai dengan resep. Pola makan saya udah bagus nih dok, olahraga juga udah rutin nih dok gitu ya. Cuman kadang-kadang memang saya lupa nih minum obatnya, kadang minum kadang enggak gitu. Karena saya ngerasa udah enakan nih dok, jadi saya stop aja nih mengkonsumsi obat kolesterolnya. Jadi teman-teman, sebaiknya kondisi yang seperti tadi dihindari ya. Jadi konsumsilah obat kolesterol ini sesuai dengan anjuran dokter. Biasanya obat kolesterol ini dikonsumsi memang dalam jangka waktu yang agak lama. Dan biasanya dokter akan meminta kalian untuk mengecek kembali nih kadar kolesterol kalian sebelum kalian berhenti minum obat kolesterolnya. Jadi teman-teman tetap ya harus konsultasi dulu nih ke dokter kalian sebelum meminum ataupun saat kalian akan berhenti nih minum obat kolesterolnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum.